Akhina Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus dari Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis daripada guru kita Kiai Haji Sudian Nur. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa menghadiri majlis beliau. Dan kedua yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ahbab Rasul Al-Habib Ali bin Hasan Al-Kaf. Kita doakan juga mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga dan anak-anaknya, dan mereka-mereka yang hadir dalam majlis rutinnya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib, alim ulama, para guru-guru, tokoh masyarakat, juga ketua panitia majelis jami, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semuanya, yang mana mereka semuanya sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Amin ya Rabbal. Tadi dikatakan tuntunnya jam 10, kita insya Allah tuntunnya sampai fajar insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahil jalali wal ikrami wal ifdali wal in'am alladhi yu'tihi man yasha' bil basati wal ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikil wahidil alam, wa ashhadu anna sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadun alladhi arsalallahu ta'ala wahdi qalbi wa saddad lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memuliakan kita, menginginkan kita daripada kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, pecinta-pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam dilahirkannya sosok manusia yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pujian yang sudah kita dengar dan dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak sadar? Apakah kita mau tidak membuka daripada telinga kita, anggota badan kita, untuk selalu mengidolakan Nabi Muhammad, untuk selalu mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang daripada Maulid Simtud Durar yang mungkin sudah terkenal di kota Banjarmasin ini, yang mana beliau mengatakan setiap maulid yang dihadiri oleh manusia-manusia dimanapun berada, di situ Nabi Muhammad SAW hadir bersama kita. Apakah kita tidak merasa bersama Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan dalam qasidah yang diutarakan dalam qasidah yang lain, makna Muhammad Habibullah ni'mal habib, makna Muhammad Habibullah ni'mal habib, makna Muhammad Habibullah ni'mal habib. Kami mempunyai sosok manusia Habibullah, kekasih Allah, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang selalu diidolakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu
apa yang kau inginkan wahai Muhammad. Lihat, manusia yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disodori permintaan, apa yang kau minta wahai Muhammad? Apa yang kau minta wahai Muhammad? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya malu tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dia sebagai manusia, sebagai hamba yang mana diidolakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, ilahi wa sayyidi ittakhadtaka Ibrahim khalila wa ana mali. Ya Allah, Engkau jadikan Ibrahim sebagai temanmu, rafiqmu dan kawanmu wahai Allah. Wa ana mali. Saya apa wahai Allah? Nasib saya bagaimana ya Allah? Tersenyum Allah Subhanahu wa taala sambil menjawab permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am ya Muhammad, qad ittakhadtu Ibrahim khalila wa ana ittakhadtuka habiba. Na'am ya Muhammad, sesungguhnya saya memang telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilku, sebagai temanku, sebagai kawanku. Tetapi aku engkau jadikan wahai Muhammad sebagai kekasihku. Al-Habib Aqrab minal Khalil ya Muhammad. Sesungguhnya kekasih itu wahai Muhammad lebih dekat daripada Khalil ya Muhammad, sebagai teman wahai Muhammad. Lihat mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Amerika sana, di orang yang paling membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat ini, di bulan ini, mereka menulis karyanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang paling sukses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis karyanya, tercatat dalam sejarah ialah Nabi Muhammad SAW ialah manusia yang paling sukses. Sukses dalam hal apa? Berhasil dimanapun. Lihat mulianya Nabi kita Muhammad SAW dari sejak lahir hingga waktu mudanya, dewasanya, sampai meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, sampai ketika umur dewasanya Rasulullah SAW, ketika belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, Nabi kita Muhammad SAW selalu menampilkan, mencerminkan daripada akhlak-akhlak yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat mulianya Rasulullah SAW di dalam kitab Siratul Nabawi, bahwasanya diceritakan di situ ketika pemuka-pemuka Quraisy lagi berbeda pendapat di antara mereka, mana dari mereka yang harus, yang pantas untuk meletakkan daripada Hajar Aswad. Mereka semuanya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, Abu Jahal dan Abu Lahab, dan mereka paman-paman Rasulullah yang tidak beriman dengan Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang paling pantas untuk memutuskan hal ini kecuali Muhammad bin Abdullah. Ya, mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Dari masa dewasanya sudah terkenal bahwasanya Muhammad mempunyai akhlak yang paling mulia. Datang mereka kepada Rasulullah SAW, ke Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, ikhtalafal amal. Sekarang di antara kita lagi berbeda pendapat. Bagaimana ini ya Muhammad? Kaifal hal? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sekarang kita lagi bingung, pemuka-pemuka Quraisy semuanya pengen meletakkan daripada Hajar Aswad untuk diletakkan di suatu tempat, wahai Muhammad. Mana dari kita yang pantas? Tersenyum Nabi kita Muhammad SAW dengan senyuman yang indah, dengan senyuman yang menawan. Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi setiap manusia, binatang pun, di dalam anak kecil pun, orang dewasa pun. Nabi kita Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum Nabi kita Muhammad SAW seraya mengambil surbannya Rasulullah SAW, dibentangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Surbannya Rasulullah SAW
Ketika dibentangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai engkau pemuka Quraisy, pemimpin Quraisy, ente pegang pojok sebelah sini. Ente sekarang pegang pojok sini. Ente juga pegang sebelah sini juga. Semuanya diberikan bagian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Adil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bengkernya kota Makkah dan kota Madinah. Kalau dulu orang-orang kalau mau menitipkan barang berharga, nitipkan uang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena dipercaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadiqul amin, manusia yang paling jujur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka diberikan bagian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pemegang Quraisy pegang sebelah situ, satu pegang sebelah sini, satu lagi pegang sebelah situ, dan satu lagi pegang sebelah situ. Diletakkan di tengah-tengah Hajar Aswad tersebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang begitu indah, dengan tangannya yang penuh dengan kelembutan, dengan penuh sinar dari nur Allah Subhanahu wa taala, beliaulah sendiri yang meletakkan daripada Hajar Aswad tersebut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati. Betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam masa dewasanya. Sebelum lahir pun diceritakan di dalam kitab Maulid Al-Habasyi. Beliau Al-Habib Al-Habasyi menceritakan bahwasanya betapa lahirnya, ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengawal, yang ikut serta ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadara bi taufiqillah. Wa hadara bi taufiqillah. Siapa yang hadir di situ dengan taufik dari Allah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia-manusia sembarangan, bukan wanita-wanita yang mana telah melaksanakan perbuatan yang kotor. Maryam wa Asia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia wa ma'huma. Siapa yang bersama mereka, yang ikut ikut serta ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'huma hurul ain, bidadari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bidadari tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat 70 bidadari di situ yang ikut serta ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berbeda pendapat. Saya dulu yang turun, saya pun dulu yang turun, ikut serta dan berlomba-lomba mereka untuk memegang tubuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hurul ain alladhi qasallahu ta'ala min nismatil wafiyah, yang mana mereka itu telah mendapatkan suatu bagian yang mulia, bagian yang indah. Untuk apa? Untuk menerima lahirnya sosok manusia yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun mau ridha bersama kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Daripada waktu yang akan lewat, kita akan berzikir dengan zikir ya Allah ya Allah. Kita ikut sertakan hajat kita. Ikutkan serta hajatmu di malam 12 Rabiul Awal. 70.000 hurul ain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di waktu itu saja. Di malam ini pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 bidadari Allah dan malaikat Allah ikut serta hadir di dalam maulid kita. Sertakan hajatmu, bersihkan hatimu, ingat dosa-dosa. Bahwasanya ini malam 12 Rabiul Awal ialah malam yang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang malam tersebut lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, katanya ulama. Karena kenapa? Lahir sosok manusia yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok manusia yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqulu jami'an, ayo kita bersama-sama satukan jiwa kita, sertakan hajatmu, kita hadirkan
Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengangkat tangannya di saat ini setengah-setengah, Allah Ta'ala akan memberikan hajatnya setengah-setengah. Tapi kalau dia mengangkat tangannya dengan penuh kekhusyukan semuanya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan ingkar janji, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita mau. Pasti ini hari lahirnya, malam hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
ini bisa melihat sosok Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Kami jadikan Nabi Muhammad sebagai perantara dalam doa ini ya Allah. Kami jadikan Nabi Muhammad sebagai perantara di dalam doa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keraskan suaramu dengan menyebut nama Allah. Di dalam hadis qudsi menyatakan Allah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang menggetarkan namanya dengan kalimat Allah. Ya Allah, ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sudah berada di dalam alam kubur ya Allah, jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Pertemukanlah kami dengan orang tua kami, berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah. Sungguh orang yang berbahagia mereka yang mengeluarkan air matanya karena Allah. Keraskan namamu, keraskan suaramu dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolongkanlah ya Allah dari negara Indonesia, khususnya kota Banjarmasin ya Allah, dari segala bala dan musibah ya Allah, dari segala gempa bumi, banjir, tsunami ya Allah. Jadikanlah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kota Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kota ini dan negara Indonesia ya Allah negara Sayyidina Muhammad, kota Sayyidina Muhammad ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Jika ada dari kami ya Allah mereka berdoa atau meminta hajatnya ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang susah dari kita ya Allah, rizkinya ya Allah, lapangkan semua rizki mereka ya Allah. Mereka yang sempit kehidupannya, muliakan, lapangkan kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bibir ini memang selalu berdosa ya Allah, tangan yang selalu berlumpuran dengan dosa ya Allah. Tidak pantas kami untuk meminta kepada Engkau ya Allah, tetapi ini perintah dari Engkau. Ad'uni astajib lakum, ad'uni astajib lakum ya Allah, ya Allah. Berdoalah kalian, niscaya pasti aku kabulkan kata Allah. Ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jikalau ada dari umatmu yang mengatakan tentang aku, katakan kepada mereka, aku dekat bersama mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan ya Allah Kiai Haji Sufyan Nur ya Allah, panjangkan umur beliau, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Kas, para habaib yang lain semuanya ya Allah, para orang tua di sini ya Allah. Muliakan kita
manusia tidak luput dengan yang namanya dosa dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai juga dengan membaca daripada kalimat Ya Arhamar Rahimin, diriwayatkan oleh hadis qudsi oleh Rasulullah SAW. Barang siapa seseorang yang di dalam doanya mengatakan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya seraya Allah wa ta'ala mengatakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikatku, ketahuilah kepada hamba yang mengatakan di dalam doanya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ketahuilah doanya telah aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita kalau bisa baca Fatihah satu kali dalam satu nafas dari Bismillah sampai Walhamdulillah dengan fadilat dan harapan kita kepada Allah, semoga dosa kita seumur hidup Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله